Dan hikmah yang paling besar teman-teman sekalian, kata ulama, adalah agar setiap muslim punya catatan di buku amalnya minimal setahun sekali sholat malam. Minimal itu. Dengan adanya Ramadan, dicatat sholat tarawih, berarti itu di buku amal antum hari kiamat, oh ada juga sholat tahajudnya orang ini. Mungkin sepanjang tahun dia nggak sholat, tapi dengan adanya Ramadan bisa sholat. Kalau ini pun tidak dikerjakan, wajar dicambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Namanya salat malam. Dinamakan tarawih itu karena tarawih itu artinya orang santai. Karena setelah sholat ba'diyah isya, kita sudah bisa sholat malam. Di hari biasa, kita dianjurkan melambatkan di sepertiga malam, atau kita disunnahkan tidur dulu. Boleh nggak tidur, tapi lebih afdal, Kalau Ramadan beda. Malah lebih baik kalau seseorang itu sholat di awal malam. Kenapa? Karena Nabi SAW contohkan. Di awal Ramadan, beliau pernah sholat. Lalu sahabat ikut, habis sholat ba'diyah isya. Di Ramadan saja. Selain Ramadan, Nabi SAW selalu mengerjakan di sepertiga malam, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian, awal Ramadan ini dikasih, awal waktu isya ini, awal waktu malam ini dikasih kesempatan semua orang Islam mengerjakannya. Yang tua mampu kerjakan, yang muda mampu kerjakan, yang sakit mampu. Karena masih awal-awal waktu seperti sekarang, masih segar. Orang kalau bangun tengah malam, nggak semua orang bisa bangun. Dan hikmah yang paling besar teman-teman sekalian, kata ulama, adalah agar setiap muslim punya catatan di buku amalnya minimal setahun sekali sholat malam. Minimal itu. Dengan adanya Ramadan, dicatat sholat tarawih, berarti itu di buku amal antum hari kiamat, oh ada juga sholat tahajudnya orang ini. Mungkin sepanjang tahun dia nggak sholat, tapi dengan adanya Ramadan bisa sholat. Kalau ini pun tidak dikerjakan, wajar dicambuk. Oh iya, harus cambuk ya. Kalau Ramadan aja sudah jelas, habis isya juga nggak mau dikerjain. Kita duduk ngobrol ke masjid, tapi ramein di halamannya, ramein minum-minumnya, parkirnya, ngobrolnya, untuk apa? Harusnya hadir sholat, gitu kan? Kata baginda Nabi SAW, sama sholat malam ini bisa membersihkan dosa. Tapi syaratnya sama dengan puasa. Imanan wahtisaban. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Bufira ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat malamnya Ramadan, keimanan karena tahu Allah perintahkan, bukan karena diajak teman, bukan karena lingkungan kita semua pada sholat, bukan karena orang tua atau pasangan hidup panggil, memang saya mau kerjain karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan ihtisab, mengharapkan pahala sholat malam itu, maka diampuni semua dosanya yang lalu, bersih. Jadi semua ini habis, ini luar biasa. Teman-teman sekalian, sholat tarawih ini, kalau seandainya antum mau kerjakan 11 rakaat, boleh. Mau kerjain 23 rakaat, boleh. Nggak ada masalah. Lebih dari itu pun masih boleh. Perselisihan di antara ulama jelas dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan, tidak ada lagi sholat malam lebih dari 11 rakaat. Kenapa? Hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Pendapat ini berkata, berarti Ramadan di luar Ramadan 11, nggak boleh lebih. Dan ini didahulukan daripada perilakunya Umar bin Khattab. Ini pendapat pertama. Makanya lebih afdal. Kalau sudah tarawih, nggak ada lagi sholat tahajud. Pendapat, baiklah. Pendapat kedua teman-teman, kalau saya pribadi, saya bicara pribadi, dan ini ternyata memang difatwakan oleh para ulama di Saudi. Subhanallah, sebelum saya dapat fatwa itu, saya pun memang sudah cenderung dengan pendapat ini. Ulama-ulama mengatakan, sholat tarawih itu lebih afdal 23 rakaat. Bukan 11, 23. Lalu mereka rincikan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah informasi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau ya
pada saat Rasulullah SAW sedang nginap dengan beliau. Nabi poligami, punya orang 11 orang istri. Berarti 11 malam, kan itu. Tapi Aisyah dapat bagian 2 malam, karena Ummu Salamah memberikan malamnya pada Aisyah. Berarti Nabi SAW ketemu dengan Aisyah setiap malam ke-9 nanti. Baru nginap. Sholat malam di waktu mana? Malam, kan gitu. Berarti Aisyah radhiyallahu sedang menceritakan tentang sholat malamnya Rasulullah SAW kalau lagi di rumahnya. Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling tegas dengan bid'ah. Luar biasa. Ya. Mustahil dia bisa memulai sesuatu yang tidak ada perintahnya. Ternyata Umar bin Khattab juga punya anak namanya Hafsah, istri Nabi juga. Umar bin Khattab pada saat beliau di zaman khilafahnya, orang pada sholat berserakan di masjid masing-masing sendiri-sendiri, dikumpulin sama dia. Lalu sholat semua berjamaah. Umar imami, sholatnya 23 rakaat. Tidak ada satu sahabat pun memungkiri itu. Ijma' sahabat ini, kesepakatan mereka. Dan ijma' bangun ijma'nya sahabat. Kalau sahabat tidak ada yang pungkiri satu pun, berarti tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang ada masalah yang satu sahabat pungkiri tapi lainnya setuju, maka tetap dianggap itu ijma'. Gitu kan? Ini kasus seperti Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah. Lupa saya, kalau sahabat ini atau yang lain. Pernah menafsirkan ayat tentang emas, gitu kan? Walladzina yagniluna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya emas dan perak, gitu kan? Kemudian mereka tidak menginfakkannya, tidak menzakatkannya, maka beritakan berita azab yang pedih baginya. Satu orang sahabat ini berpendapat, berarti tidak boleh orang menyimpan apapun, tidak boleh tabungan. Cuma jumhur sahabat mengatakan tidak, bukan itu maksudnya ayat. Ayat ini maksudnya adalah orang yang punya harta tapi nggak zakatkan pada saat tiba haul. Nah, dalil banyak menjelaskan masalah itu. Seperti itulah. Masalah perilaku Umar bin Khattab tidak ada khilaf di antara sahabat. Satu pun semua setuju. Tidak ada yang satu pun keluar gitu. Dan Umar bin Khattab berpegang pada hadis Nabi SAW. Kata pendapat kedua ini, ada hadis Nabi berbunyi qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Artinya tidak ada batas jumlahnya. Maka Umar mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan sampai sekarang saya bilang tadi di Saudi, Masjid Haram Mekah dan Madinah sholatnya 23. Ya kan? Sampai sekarang. Dan hampir semua masjid di Saudi sholatnya 23. Cuman mungkin Allah alam di negara lain. Kalau di Indonesia kan kita ada 11, ada 23. Dan anehnya ini saling nyala-nyalain. Ini untuk apa saling nyalahkan? Antum gak sholat tarawih pun gak berdosa. Sunnah itu. Jangan salahin orang. Kerjakan 11 atau kerjakan 23, nggak ada masalah. Bahkan fatwa ulama terakhir di Saudi, bolehnya seseorang yang sudah ikut tarawih ikut qiyamul lail. Di 10 akhir Ramadan di Saudi itu orang sholat tarawih 20 rakaat. Witirnya dihilangkan, bukan dihilangkan, dimundur. Nanti di atas jam 12 malam ada lagi sholat qiyamul lail 11 rakaat, 8 sama 3 rakaat witir. Ulama ditanyakan banyak di masjid-masjid haram dan masjid Nabawi tentang fatwa. Boleh nggak ini? Kita terawih, ikut aja nanti sholat malam. Atau kami nggak usah terawih nanti ikut sholat malam. Kata mereka boleh, hadis Nabi. Qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat semampu kalian. Gitu loh. Dan ada uzurnya, karena memang ini 10 akhir terakhir Ramadan. Gitu loh. Apalagi ini amal sunnah. Gitu kan. Selama memang ada dalil menjelaskan, maka dibolehkan. Cuman, saya sarankan teman-teman, kalau antum mau sholat 11 rakaat, pilih masjid yang 11 rakaat. Kalau mau sholat 23, pilih masjid yang 23. Afdalnya begitu. Kenapa? Ada hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, Man shallama imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya bubar. Jadi kalau 11, memang 11. Sampai witir, bubar. Atau 23 sampai 23. Maka dicatat baginya pahala seperti beribadah sholat malam semalam suntuk. Fadilah. Boleh tentunya. Kalau antum sholat di masjid 23, imamnya antum 11 sudah mau keluar. Hak antum itu. Sunnah. Saya bilang tadi, tidak sholat pun tidak berdosa. Jangan dibesar-besarin masalah ini. Karena ini ibadah sunnah. Gitu kan. Tapi jangan juga dibilang, oh Ustaz Khalid bilang nggak apa-apa kalau nggak sholat. Saya ceramah di sini datang untuk suruh sholat ya. Ingat itu. Jangan dibalik-balik ini, fatwanya diputar-putar. Jadi paham, berarti tetap sholat. Bahkan saya bilang afdalnya dan saya pilih tadi pendapat yang mana? Yang kedua.
tentang masalah 23 rakaat, dan di Masjid Haram Madinah dan Mekah sekarang mengerjakan semuanya begitu, kan gitu. Bahkan dikerjakan di 10 akhir Ramadan, ada tarawih 20 rakaat, ada lagi sholat malam 11 rakaat. Kalau digabung jadi berapa tuh? 31 rakaat. Ya, banyak sekali. Dan fatwa ulama mengatakan boleh. Bagaimana bisa antum ada yang mengatakan, oh nggak boleh 11 aja? Ya subhanallah. Kita mau bantah semua ulama ini dan dalilnya semua mau ditinggalin. Kan nggak mungkin. Jadi nggak usah jor-joran di situ. Cuman saran saya tadi saya bilang gitu, usahakan kejar fadilah tadi ini. Antum sholat di masjid yang 11 memang, atau yang 23. Jadi imamnya sudah selesai witir, antum baru keluar. Nah ini pahalanya sama dengan antum sholat, salam, berdiri lagi. Sholat, salam, berdiri lagi. Begitu terus sampai subuh. Sulit tuh. Berat ya. Tapi dapat pahala itu. Hanya sholat bersama imam sampai berhenti.